Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan mereview yaitu sebuah equalizer ya. Equalizer produknya di DBX ya, yang versi 231 sub ya. Ada subwoofernya terpisah ya teman-teman. Nanti kita tes. Ini kalau dari kardusnya warnanya putih ya. Nah, ini yang full makro ya teman-teman, yang full makro. Karena DBX itu variannya banyak sebenarnya, enggak banyak banget. Yang setahu saya ada yang mikro, ada yang full makro juga ada yang campuran tuh full makro, mikro dan makro. Nah, kalau yang ini adalah full makro 100% ya, full makro. Baik dari panel belakang maupun komponen utamanya. Komponen utama itu yang berada di grafik ya, untuk menjalankan grafik equalizernya itu full makro. Jadi nggak ada mikronya. Untuk panel belakang juga full makro ya. Harganya tentu jauh berbeda dari yang mikro. Kalau yang mikro itu lebih murah, kalau yang makro agak lebih mahal. Dan suaranya lebih padat ya menurut saya pribadi. Jadi ini equalizer ini cocok untuk kelas miniaturan ya, jadi cocok banget. Yang pengen equalizer dengan harga yang ekonomis, saya rekomendasikan untuk produk DBX yang 231 sub yang full makro ya. Saya menyarankan kalau teman-teman beli mungkin yang full makro ya, kalau misalkan DBX ya teman-teman, saya sarankan seperti itu. Ini kualitas bagus, insya Allah kalian nggak akan kecewa ya. Kita ambil dulu ya untuk equalizernya, akan saya jelaskan dulu ya. Nah ini ya teman-teman, jadi tampilan equalizernya ya. Untuk bagian, kalau ini saya tunjukkan dari atasnya dulu. Ini platnya ya, plat besi, semua besi ya. Jadi untuk ini yang makro, kalau yang mikro itu kebetulan saya stoknya nggak ada ya. Nah ini yang makro kita tak tunjukin dulu. Nah itu ada sirkulasi udara, kalian nanti bisa lihat sendiri ya yang makro itu. Nah kalau yang makro itu sirkulasi udaranya memang rata-rata itu di samping ya, itu bisa dilihat komponennya di situ, kelihatan semua full makronya, itu kelihatan komponen-komponennya teman-teman. Jangan nggak perlu khawatir, itu kelihatan semua sebenarnya ya. Dan masih segel ya. Untuk kita lihat dulu bagian yang sisi sebelahnya. Nah ini masih segel ya. Nah itu yang full makro, di sini kelihatan komponennya. Jadi bagus, ini ada sirkulasi udaranya. Saya senang ya ada produk aksesoris itu yang ada sirkulasi udara. Ada yang tidak ada sirkulasi ini juga ada teman-teman ya. Equalizer juga ada, aksesoris lainnya juga ada, tapi nggak apa-apa ya, karena itu kan bukan power ya, jadi nggak begitu terlalu, bukan penguat daya, jadi ya sudah ada pertimbangannya. Ini adalah 31 band ya teman-teman. Nah, ya untuk bagian belakang ya, kita lihat dulu bagian belakang dulu. Ini bagian dari sisi belakang ya, untuk bagian sisi belakang. Nah teman-teman bisa lihat ya, untuk subwoofer ya, ini adalah subwoofer frekuensi gain. Jadi meskipun ini gainnya 0 ya, tapi tetap ini subwoofernya dia akan mengeluarkan suara sub ya. Ini frekuensi kalian bisa atur sendiri ya, mau seberapa kuatkah untuk tingkat subwoofernya. Jadi semakin dibuka dia semakin dan gainnya itu bisa untuk mengatur ya besarnya suara yang akan dikeluarkan dari subwoofer. Ini tergantung gain kalian membukanya seperti apa. Frekuensi itu anunya teman-teman, subnya ya, kalau teman-teman buka dia akan semakin kencang, subnya itu semakin dung 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 gitu. Jadi kalau berada di 50 dia suaranya biasa dung dung dung, nggak begitu kalau dengeran ya suara subnya, meskipun gainnya itu kalian fullkan ya. Ini berpengaruh sekali ya. Bisa kalian main di jack AK atau jack SLR ya untuk outputnya. Dan ini adalah untuk equalizernya ya, untuk per channel 1 dan channel 2 ya, untuk output dan input output, dan ini output dan input channel 1 dan 2, atau mau pakai jack AK terserah teman-teman ya. Jadi seperti ini ya. Nah terus untuk bagian yang belakang ini yang paling penting saya kasih tahu kan ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini ada tombol saklar untuk bagian soket AC ya. Ini berada di 220 volt sampai 240 volt, bekerja di tegangan 22 volt. Usahakan arus listrik teman-teman di rumah itu berada di 220 volt, jangan sampai kurang dari 200 volt ya. Kalau misalkan 115 volt itu masih toleransi, masih enggak, ini masih bekerja secara baik ya. Dan saya pernah arus listrik itu sampai 185 volt ya. Itu yang terjadi apa, perangkat aksesoris seperti equalizer dia bekerja tapi ada suara dengungan deng
dengung kasar itu. Jadi itu bukan rusak, tapi karena tegangannya itu kurang. Jadi kalau tegangan kurang itu seperti itu ya, biasanya rata-rata seperti itu untuk equalizer. Karena saya sudah pernah sudah nyoba produk-produk equalizer merek-merek lain juga sama sih, dia harus berada di 22 volt stabil ya, atau enggak ya 100, atau enggak ya 215 volt tuh. Kalian butuh yang namanya stabilizer ya kalau teman-teman ya. Untuk aksesoris atau mungkin semacam aksesoris itu perlu stabilizer ya, agar supaya itu kinerja performanya untuk aksesorisnya itu bisa maksimal gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini adalah equalizer ya, DBX yang full makro ya teman-teman. Oke, ini saya tunjukkan untuk bagian sisi depan ya teman-teman, saya jelaskan ya. Nah, ini bagus ini teman-teman, jadi ya harganya juga ekonomis. Grafiknya ini adalah 31 band ya, cakep ini menurut saya. Just ya, kita bahas dulu untuk fitur-fiturnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bahas dulu, tak kasih tahu penjelasan mengenai untuk tombol-tombolnya ya teman-teman ya. Ini ada gain ya teman-teman, ini berbeda dengan volume. Kalau kita di 12 minus ya, minus 12 ini masih mengeluarkan suara ya, jadi karena ini bukan volume, jadi tidak ada penutup ya. Misalkan di nolkan ya dia tetap membuka ya. Ini kalau saya pribadi biasanya saya fullkan aja ya, penggunaan biar maksimal gitu ya, biar tidak terhampat di aksesoris ya, biar masuk ke power itu, biar performanya itu maksimal dari equalizer ini. Saya fullkan aja, kalau enggak ya teman-teman tergantung sih, atau mungkin di seperti ini ya. Kalau ditanya bagusnya seperti apa, kalau saya bagusnya tak fullkan aja ya. Jangan khawatir ada suara noise, karena wajar, karena hampir semua rata-rata equalizer itu ada noise-nya ya teman-teman. Jadi kalau kalian nggak mau tidak ada noise sama sekali, biar tertutup pada saat standby, kalian bisa beli namanya kompresor gate gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Oke, kita bahas dulu ya. Ini sudah saya bahas, ini adalah gain ya, ini untuk mengatur atau untuk membuka ya, agar suara-suara yang dikeluarkan itu lebih kencang. Semakin dibuka dia semakin kencang gitu ya teman-teman, terserah teman-teman. Ini adalah untuk output level ya, jadi nanti kalau misalkan udah mendekati plus, usahakan teman-teman tuh bisa kurangi ya mungkin, karena itu plus nanti akan diarahkan warna merah dep gitu ya. Nah oke, tombol equalizer bypass ini adalah ini klip ya, sorry, ini lampu adalah klip ya, pertanda bahwa teman-teman diminta untuk menurunkan, mungkin dari mixernya diturunkan, suaranya mungkin nanti akan pecah gitu ya. Ya sudah ya lampunya ini. Nah ini adalah equalizer bypass ya, untuk channel 1 sama 2 itu sama ya. Apa sih equalizer bypass? Untuk bypass itu sebenarnya adalah kalau kita aktifkan di sini kalau seperti settingan pabrik gitu ya. Jadi dia itu untuk equalizernya tidak berfungsi, jadi seperti kayak setelan pabrik menyetel untuk sudah menyeting sedemikian rupa ya, seperti kayak default, seperti defaultnya seperti ini ya, atau flat gitulah wis ya, kayak bahasa saya flat gitu aja ya, seperti ini. Kalau ini diaktifkan ya, sebaiknya gimana? Sebaiknya nggak usah diaktifkan, kalian bisa atur sendiri. Nanti kalau kalian aktifkan gini, ini tidak akan bekerja teman, karena ini sudah settingan pabrik gitu ya. Oke, untuk low cut ya, ini low cut. Low itu kan kalau bahasa saya itu kadang seperti kayak bass ya. Nah ini bass ya, bass cut itu ada untuk memotong ya. Jika teman-teman mungkin menggunakan equalizer untuk bassnya di fullkan, jadi pada saat kena hentakan bass, kalau ini diaktifkan dia akan memotong, dia jadi gak di speaker itu dia gak bruk gitu. Dia pada saat nada tinggi bassnya dia deng, jadi dia terpotong gitu secara otomatis. Jikalau kalian mengaktifkan, sebaiknya saya nggak usah, ini nggak saya pakai. Kalau range itu filter teman-teman, jadi kalau teman-teman aktifkan nanti suaranya akan terfilter, dia suaranya lebih smooth gitu. Itu kalau menurut pandangan saya sih ya, lebih smooth gitu menurut saya ya. Untuk equalizer ya ini ya yang paling mungkin yang teman-teman yang harus paham. Kalau untuk bagian equalizer ini saya rasa nggak perlu saya jelaskan ya, karena ini gampang sekali, karena bisa atur-atur flat aja sudah bagus ya, flat aja ini sudah mantep gitu ya teman. Jadi untuk flat aja sudah mantap. Kalau untuk bagian low itu berada di sebelah kiri ya. Ini masih low, ini 3 ini 4 ini masih low, dan ini sudah mengarah ke midnya itu mengarah ke sini. Ini 4 ini masih low ya, jadi ini flat gitu aja ya. Nah, seperti ini ya. Jadi equalizernya nanti kita tes juga ya, kita tes pakai power amplifier rakitan ya. Nah
Oke, apa sebaiknya langsung kita tes? Oke, sebaiknya langsung kita tes apa yang kita sebelum saya bahas. Oke, oh sorry ya, ini yang full makro teman-teman. Jika teman-teman mungkin kok sekarang DBA ada yang murah ada yang mahal. Ini yang versi, kalau ini kan di sini memang ditulis made in Amerika ya. Memang kalau dari sini, karena yang original beneran itu dari made in China juga ada, yang Amerika juga ada. Tentu kalau dari Amerika itu harganya mahal. Oke ya, saya rasa cukup, kita langsung tes saja teman. Jadi kita langsung kita tes ya seperti apa untuk hasil suaranya. Teman-teman bisa lihat, ini saya hidupkan dulu untuk powernya. Jadi untuk mixernya, equalizer dan juga mixer ya, ini saya menggunakan mixer VIC 4 ya, mixer VIC 4 teman-teman. Jadi saya tunjukkan dulu, nih adalah mixer VIC 4 ya, ini adalah mixer VIC 4 dan itu adalah untuk equalizer ya. Nah seperti ini ya. Nah oke ya, jadi kita tes, mungkin saya rasa itu aja ya teman-teman. Mungkin sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.